Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini channel Adam 5758 akan membawakan cerita tentang azab juragan penggilingan padi yang tamak. Semoga cerita ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang makmur, hiduplah seorang juragan penggilingan padi yang tamak dan rakus. Kasim, nama yang dulu disegani, kini menjadi sosok yang ditakuti. Hartanya melimpah, tapi hatinya sekeras batu. Ia menindas petani, mengambil keuntungan berlipat, dan menutup mata terhadap kesulitan orang lain. Namun, peringatan telah datang, hati-hati, Kasim. Jangan sampai Allah mengambil kembali semua yang kau miliki. Tapi kesombongan berujung kehancuran. Gudang terbakar, sawah mengering, dan azab pun mulai menimpa. Namun, setelah kejatuhan Kasim, apakah desa ini benar-benar terbebas dari keserakahan? Ataukah sosok serakah baru akan muncul? Saksikan kisah lengkapnya, sekarang. Azab juragan penggilingan padi Juragan Kasim si Tamak. Di sebuah desa yang subur dan makmur, hiduplah seorang juragan penggilingan padi bernama Kasim. Ia dikenal sebagai orang paling kaya di desa, namun juga paling pelit. Padi milik para petani selalu digiling di tempatnya, karena ia satu-satunya yang memiliki mesin penggilingan. Sayangnya, Kasim selalu mengambil keuntungan berlipat dari setiap hasil gilingan. Kasim tidak pernah peduli dengan kesulitan petani. Saat panen melimpah, ia menurunkan harga beli gabuh, dan saat panen gagal, ia menaikkan biaya penggilingan. Tak ada yang bisa melawannya karena semua petani bergantung padanya. Kekayaannya bertambah, tapi hatinya semakin keras. Ia bahkan tak segan-segan mengambil padi petani yang terlambat membayar utang. Anak-anak yatim yang datang meminta sedekah pun hanya diberinya kata-kata kasar. Istrinya, Bu Kasim, sebenarnya sering menasihatinya agar lebih dermawan. Namun, ia selalu menolak, dengan alasan uangnya bukan untuk dibagi-bagi kepada pemalas. Desa itu sebenarnya memiliki masjid yang sedang dalam proses renovasi. Warga berharap Kasim mau menyumbang, tetapi ia hanya mencibir, masjid itu tidak memberi keuntungan, untuk apa aku bantu? Para tetangga mulai membenci keserakahan Kasim. Mereka hanya bisa berdoa agar ia segera mendapat hidayah, atau balasan dari Allah. Namun, Kasim tak peduli. Baginya, uang adalah segalanya, dan ia yakin bahwa kekayaannya tak akan pernah habis. Suatu hari, seorang kiai kampung bernama Kiai Hamid mendatangi rumah Kasim. Kiai Hamid adalah orang yang dihormati karena kebijaksanaannya dan pemahamannya tentang agama. Kasim, ujar Kiai Hamid dengan lembut, rezeki itu titipan Allah. Jika kau tak bersedekah, bisa jadi Allah akan mengambil kembali apa yang kau miliki. Kasim tertawa sinis. Aku kerja keras untuk semua ini, Kiai. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau mau kaya, mereka juga harus bekerja seperti aku. Kiai Hamid menghela napas. Jangan sampai kau baru sadar saat musibah datang. Allah Maha Kuasa. Hari ini kau di atas, besok bisa jatuh. Namun, Kasim mengusir Kiai Hamid tanpa rasa hormat. Sudahlah, Kiai, jangan ceramahi aku, katanya dengan kasar. Para tetangga yang menyaksikan itu hanya bisa menggeleng-geleng. Mereka semakin yakin bahwa Kasim tak akan berubah, kecuali jika ia benar-benar terkena azab. Dan ternyata, peringatan Kiai Hamid bukan sekadar omong kosong. Malapetaka pun mulai mendatangi Kasim satu persatu. Beberapa hari setelah peringatan Kiai Hamid, musibah pertama menimpa Kasim. Malam itu, ia terbangun oleh teriakan warga. Kebakaran, kebakaran. Suara itu berasal dari gudang beras miliknya. Kasim berlari keluar rumah dengan panik. Api sudah melalap sebagian besar gudang. Para warga mencoba membantu memadamkan api, tapi kobaran semakin besar, seolah tak tersentuh oleh air yang mereka siramkan. Apa ada yang melihat penyebabnya? Teriak Kasim histeris. Salah seorang pekerja berkata, sepertinya api berasal dari korsleting listrik, juragan. Dalam waktu singkat, seluruh beras yang disimpannya habis menjadi abu. Kasim terduduk lemas. Ya Allah, hartaku, isaknya. Namun, meskipun tertimpa musibah, hati Kasim tetap keras. Ia malah menyalahkan para pekerjanya dan mengancam akan memotong gaji mereka. Kalian semua ceroboh. Aku rugi besar gara-gara kalian. Bentaknya, para pekerja hanya bisa pasrah. Mereka tahu, Kasim tidak akan berubah meskipun diberi peringatan oleh Allah. Setelah kehilangan beras di gudang,
Kasim berniat bangkit kembali. Ia yakin masih bisa menebus kerugian dengan panen berikutnya. Namun, Allah berkehendak lain. Musim kemarau tiba lebih panjang dari biasanya. Sawah yang biasanya subur kini kering dan retak-retak. Padi yang ia tanam gagal tumbuh. Tak hanya sawah Kasim, tetapi hampir seluruh desa mengalami hal yang sama. Para petani mengeluh, kita harus mengadakan doa bersama, meminta hujan kepada Allah. Namun, Kasim menolak ikut serta. Doa tidak akan menyelesaikan apapun. Yang kita butuhkan adalah teknologi, katanya dengan sombong. Namun, segala cara yang ia coba untuk mengairi sawahnya gagal. Air sungai yang biasa digunakan untuk irigasi pun mengering. Hanya hujan yang bisa menyelamatkan panennya, dan hujan tak kunjung turun. Para petani yang dulu selalu ditekan oleh Kasim mulai melihat kejadian ini sebagai balasan dari Allah. Mungkin ini cara Allah memberi pelajaran pada juragan Kasim, bisik mereka. Namun, Kasim masih tak mau mengakui kesalahannya. Ia mulai berpikir bahwa ini semua hanyalah kebetulan semata. Di tengah kemalangan yang menimpanya, datang lagi ujian yang lebih besar. Anaknya, Rahman, yang selama ini sehat-sehat saja, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tetapi semakin lama semakin parah. Tubuh Rahman lemas, matanya sayu, dan ia tak mau makan. Kasim segera membawanya ke dokter, tetapi tak ada yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Dokter hanya berkata, ini seperti penyakit misterius. Kami sudah memberikan obat, tapi tidak ada perubahan. Bu Kasim mulai menangis dan memohon kepada suaminya, Pak, mungkin kita harus minta doa dari Kiai Hamid. Siapa tahu ini teguran dari Allah. Namun, Kasim bersikeras, jangan mengaitkan semuanya dengan agama. Aku akan cari dokter terbaik di kota. Sayangnya, meskipun sudah dibawa ke rumah sakit besar, kondisi Rahman tetap tidak membaik. Dalam keputusasaan, Kasim mulai merasa ada yang tidak beres. Setelah berhari-hari melihat anaknya terbaring lemah, hati Kasim mulai luluh. Ia akhirnya mengunjungi Kiai Hamid dengan wajah penuh penyesalan. Kiai, tolong doakan anak saya, katanya dengan suara bergetar. Kiai Hamid menatap Kasim dengan penuh iba. Akhirnya kau datang juga, Kasim. Tapi ingat, doa saja tidak cukup. Kau harus benar-benar bertobat dan mengubah sikapmu. Kasim mengangguk. Ia bersumpah akan bersedekah dan membantu orang-orang miskin jika anaknya disembuhkan. Setelah Kiai Hamid berdoa, perlahan kondisi Rahman mulai membaik. Ia mulai bisa berbicara dan tersenyum lagi. Kasim sangat bersyukur dan menyadari kesalahannya selama ini. Namun, ujian Allah belum selesai. Meskipun Rahman sembuh, masalah ekonomi Kasim semakin memburuk. Para petani mulai beralih ke penggilingan padi di desa sebelah, karena mereka tak ingin lagi berurusan dengan Kasim. Mesin-mesin penggilingannya mulai rusak satu per satu. Ia tak punya cukup uang untuk memperbaikinya karena kerugian besar akibat gagal panen. Uang tabungannya pun habis untuk membayar biaya rumah sakit Rahman. Kini, Kasim benar-benar jatuh miskin. Ia mencoba meminjam uang ke orang-orang yang dulu ia anggap rendah. Tapi tidak ada yang mau membantunya. Dulu saat kami susah, kau tidak peduli. Sekarang kau rasakan sendiri, kata seorang petani. Kasim hanya bisa menunduk malu. Kini ia benar-benar tak punya siapa-siapa. Satu demi satu aset Kasim dijual untuk menutupi utang-utangnya. Rumah mewahnya, sawahnya, bahkan penggilingan padinya akhirnya berpindah tangan. Ia dan keluarganya kini harus tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa. Para warga melihat perubahan ini dengan takjub. Allah memang maha adil, kata mereka. Namun, ada yang merasa kasihan dan menyarankan Kasim untuk bekerja dengan jujur. Mungkin ini cara Allah memberimu kesempatan kedua, ujar Kiai Hamid. Kasim mulai bekerja sebagai buruh tani, pekerjaan yang dulu ia anggap hina. Seiring waktu, Kasim benar-benar berubah. Ia menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan mulai rajin bersedekah meskipun ia tak lagi kaya. Ia membantu para petani tanpa meminta imbalan dan selalu hadir di masjid untuk salat berjamaah. Pak Kasim sekarang beda, bisik seorang warga. Mungkin Allah masih memberinya kesempatan. Bu Kasim pun mendukung perubahan suaminya. Mereka menjalani hidup sederhana, tapi hati mereka lebih tenang. Namun, ujian terakhir dari Allah masih menanti. Beberapa tahun setelah kebangkrutannya, Kasim jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah, dan ia merasa ajalnya sudah dekat. Ia memanggil istri dan anaknya. Aku sudah banyak berbuat dosa. Aku hanya berharap Allah mengampuni kesalahanku.
Kiai Hamid datang dan membimbingnya mengucapkan syahadat. Dengan air mata berlinang, Kasim menghembuskan napas terakhirnya. Para warga yang dulu membencinya kini justru datang melayat. Semoga Allah mengampuninya, doa mereka. Kasim yang dulu tamak dan sombong akhirnya meninggal dalam keadaan bertaubat. Itu adalah bukti bahwa kasih sayang Allah selalu ada bagi hamba yang mau kembali kepadanya. Setelah kematian Kasim, desa itu memasuki babak baru. Banyak warga berharap keadaan akan membaik tanpa monopoli penggilingan padi yang dulu dikuasai Kasim. Kini, para petani bisa menggiling padi di tempat lain dengan harga yang lebih adil. Mereka mulai bekerja sama dengan pengusaha dari desa sebelah yang lebih jujur. Selain itu, banyak warga yang kini lebih sadar akan pentingnya berbagi dan bersedekah. Mereka tidak ingin ada lagi sosok seperti Kasim yang tamak dan egois. Masjid desa yang dulu sulit direnovasi kini mulai dibangun kembali. Banyak orang menyumbang, termasuk keluarga Kasim yang kini hidup sederhana. Namun, tidak semua orang memiliki niat baik. Dalam bayang-bayang kemakmuran yang mulai tumbuh, ada seseorang yang diam-diam melihat peluang untuk menggantikan posisi Kasim. Seorang pengusaha dari luar desa, bernama Raffi, melihat bahwa desa ini kini tidak memiliki sosok dominan dalam bisnis penggilingan padi. Ia berpikir bahwa ini kesempatan emas untuk mengambil alih. Raffi memulai usahanya dengan cara yang manis. Ia menawarkan harga penggilingan yang lebih murah dan memberikan bonus kepada petani yang menggiling padi di tempatnya. Awalnya, para petani senang. Akhirnya ada juragan yang lebih baik dari Kasim, kata mereka. Namun, setelah beberapa bulan, perlahan harga yang ditawarkan Raffi mulai naik. Ia juga mulai memberikan syarat-syarat yang menyulitkan para petani. Beberapa petani yang tidak mampu membayar langsung dikenakan bunga utang yang tinggi. Lama-kelamaan, mereka mulai menyadari bahwa Raffi mungkin tidak jauh berbeda dari Kasim. Beberapa tokoh desa mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka mendatangi Kiai Hamid untuk meminta pendapat. Kiai, apakah kita harus membiarkan Raffi menguasai desa seperti Kasim dulu? Tanya seorang warga. Kiai Hamid menghela napas. Sifat tamak bisa muncul pada siapa saja. Kita harus menghadapinya dengan cara yang bijak. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesalahan yang sama. Para warga mulai berdiskusi untuk mencari solusi. Mereka tidak ingin ada lagi sosok yang memonopoli bisnis dan menindas petani. Namun, mereka juga sadar bahwa melawan Raffi tidak akan mudah. Berbeda dengan Kasim, Raffi memiliki koneksi kuat di luar desa. Alih-alih tunduk pada Raffi, para petani memutuskan untuk melakukan perubahan besar. Mereka bersepakat untuk mendirikan penggilingan padi sendiri, yang dikelola oleh koperasi desa. Dengan sistem ini, tidak ada satu orang pun yang bisa mendominasi. Semua petani bisa menggiling padi dengan harga yang lebih adil dan hasil yang lebih menguntungkan. Raffi awalnya meremehkan langkah ini. Mereka tidak akan bisa bertahan lama tanpa modal besar, pikirnya. Namun, dengan kerja keras dan gotong royong, koperasi desa justru semakin berkembang. Para petani yang dulu tertindas kini memiliki kendali atas hasil panen mereka sendiri. Melihat hal ini, Raffi mulai panik. Ia mencoba berbagai cara untuk menjatuhkan koperasi, termasuk menyebarkan fitnah dan menawarkan sogokan. Namun, kali ini warga tidak mudah tertipu. Mereka sudah belajar dari kesalahan masa lalu. Setelah beberapa tahun, koperasi desa berkembang pesat. Para petani tidak lagi bergantung pada satu juragan, melainkan saling mendukung satu sama lain. Raffi yang gagal menguasai desa akhirnya pergi dengan tangan hampa. Ia tidak bisa lagi menggunakan cara-cara curang untuk mengendalikan harga padi. Kini, desa itu menjadi lebih makmur dan sejahtera. Tidak ada lagi monopoli atau keserakahan seperti di masa Kasim. Meskipun Kasim sudah tiada, pelajaran dari hidupnya tetap diingat oleh warga. Mereka sadar bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sementara kebersamaan dan kejujuran adalah kunci keberkahan. Kiai Hamid tersenyum melihat perubahan ini. Inilah bukti bahwa Allah selalu memberi jalan bagi mereka yang mau berusaha dan berbuat adil, ujarnya. Kini, desa itu bukan hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Tamat, keserakahan membawa kehancuran, tapi kejujuran dan kebersamaan membawa keberkahan. Kasim telah pergi, namun, apakah kita sudah belajar dari kesalahannya? Kini desa itu bangkit, lebih kuat, lebih adil, dan lebih bersatu. Harta bukanlah segalanya, jika tidak dibarengi dengan keikhlasan dan kepedulian. Jangan biarkan keserakahan menguasai hati kita. Mari saling membantu,
agar hidup penuh berkah. Jika kisah ini memberi pelajaran berharga, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.